Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung volume tabung dan sifat-sifatnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tabung terlebih dahulu. Nah, tabung itu memiliki tiga sisi, yaitu sisi yang pertama adalah yaitu dua lingkaran dan satu segi empat. Nah, lingkaran yang pertama itu berperan sebagai alas tabung dan yang kedua berperan sebagai tutup tabung. Nah, persegi di sini berperan sebagai selimut tabung, sebagai selimut pada tabung. Nah, seperti ini bentuk tabung yang aslinya. Dua lingkaran pada tabung ini berperan sebagai tutup tabung dan sebagai alas tabung. Nah, selanjutnya sifat-sifat tabung. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Karena apa? Karena tabung berbentuk lingkaran. Tabung mempunyai dua rusuk, yaitu rusuk yang mengelilingi alas tabung dan rusuk yang mengelilingi tutup tabung. Nah, kemudian jari-jari. Jari-jari adalah panjang jari-jari lingkaran yang membentuk tabung. Dan kemudian tinggi tabung. Tinggi tabung adalah jarak yang memisahkan kedua lingkaran pada tabung. Nah, setelah saya sudah menyampaikan sifat-sifat pada tabung, selanjutnya kita akan menghitung volume pada tabung. Nah, rumus yang digunakan saat menghitung volume pada setiap bangun ruang yang digunakan itu biasanya luas alas dikali tinggi. Nah, dikarenakan tabung alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus lingkaran. Nah, rumus lingkaran itu ada dua, yaitu volume sama dengan V dikali R pangkat 2 atau R dikali R dikali tinggi. Nah, atau (1/4) V dikali D pangkat 2 dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus untuk tabung, menghitung volume tabung. Ini adalah rumus untuk menghitung volume pada tabung. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ketentuan pada rumus penjelasan pada PRT itu apa ya? Nah, yang pertama P ini ada dua ketentuan, yaitu yang pertama 22/7, dia untuk yang kelipatan 7. Kelipatan 7. Yang kedua ada 3,14. Ini yang bukan untuk kelipatan 7 ya. Kelipatan 7. Nah, kemudian R pangkat 2. R pangkat 2 ini adalah panjang jari-jari. Panjang jari-jari. Kemudian T adalah tinggi tabung ya. Nah, kemudian D itu adalah panjang diameter pada tabung. Panjang diameter.
adalah rumus pada untuk menghitung volume pada tabung. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Diketahui sebuah tabung dengan panjang jari-jari 21 dan tinggi 25 cm. Diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tinggi tabung 25 cm. Nah, kita gambar dulu ya tabungnya. Nah, karena di soalnya diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus yang pertama dulu ya, yang V kali R kali T pangkat 2. Nah, volume maka kita gunakan yang pertama. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu volume sama dengan V kali R kali R pangkat 2 kali T. Nah, jari-jari V, kemudian V di sini kan ada 2 untuk kelipatan 7. Nah, jadi V yang kita gunakan untuk soal ini yang mana? Yang 22/7. Nah, maka kita tulis 22/7 dikali jari-jarinya 21. Maka kita kali 21 dikali 21, tingginya adalah 25. Maka kita tulis dikali 25. 25. Nah, sama dengan. Nah, untuk mencarinya kita bisa membagikan angka yang bisa dibagi. Contohnya nih, 21 dibagi 7 kan bisa 21 kan bisa dibagi 7, maka kita coret 21 bagi 7 3. Kemudian 22 dikali 3. Nah, berapa 22 dikali 3? Ya 66 dikali. Nah, kemudian 21 dikali 25. Berapa 21 dikali 5? Ya, 525. 525. Nah, kemudian kita kalikan lagi. 66 dikali 525. Nah, hasilnya adalah 34.650 cm/kubik. Nah, ingat ya, untuk mencari volume kita menggunakan satuan kubik. Pokoknya untuk mencari volume kita menggunakan satuan kubik. Nah, inilah contoh cara mencari volume pada tabung. Lalu gimana kalau misalnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, Bu? Nah, kan kita akan lalu gimana kalau dia bukan kelipatan 7, misalnya dia 8, kita ganti menjadi 8 ya. Contohnya kita ganti menjadi jari-jarinya menjadi 8. Jarinya adalah 8. Kita ganti menjadi 6 aja ya, 6. 10 tingginya kita ganti juga 25. Nah, rumus yang kita gunakan tetap sama.
caranya pun tetap sama juga, tetapi V yang kita gunakan karena dia bukan kelipatan 7, maka V-nya yang kita gunakan adalah V yang 3,14. Nah, gini, V yang kita gunakan adalah ini, yang bukan kelipatan 7 karena jari-jarinya 6. Dan 6 kan tidak termasuk kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali tinggi dengan 10. Nah, lalu gimana cara mencarinya? Di sini kan ada bilangan berkoma dan 0. Kita bisa mencoret 0 di sini. Dan 3 komanya bisa kita pindahkan di belakang 1. Maka kita tulis 31, menjadi 31,4. Lalu kita kalikan 6 dikali 6. Nah, 6 dikali 6 berapa? Ya, 36. Nah, setelah itu kita kalikan 31,4 dikali 36. Hasilnya adalah 1130,4 cm. Nah, kalau kita mencari volume, maka satuan kita gunakan adalah cm. Nah, jika beginilah cara mencari volume pada tabung. Nah, lalu gimana kalau misalnya diketahui diameternya? Rumus mana yang kita gunakan? Nah, jika soalnya diketahui diameter, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus 1/4 V dikali D pangkat 2 dikali tinggi. Nah, contoh ya. Contoh. Rumusnya beda ya, rumusnya adalah rumus karena diketahui diameternya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus 1/4 V dikali D pangkat 2 dikali tinggi. Nah, kita tulis ya, V sama dengan, kita ikutkan saja rumusnya, 1/4 dikali V dikali D pangkat 2 dikali tinggi. Nah, lalu dengan kita turunkan 1/4, V yang kita gunakan kan 21, dia kan kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Kelipatan 7 itu 7 yang berulang-ulang seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, maka kita gunakan adalah 22/7 dikali diameternya 21. 21 dikali 21, tingginya adalah 24 kali 24. Nah, cara mencarinya, kita bisa mengkalikan 22 dikali 21 dikali 21 dikali 24 per 4 dikali 7. Nah, kita bisa mencarinya seperti itu. Nah, tapi kita mencari jalan yang mudah, yaitu 21 kan bisa dibagi 7, maka kita bagi 21 bagi 7, 3. Terus 24 dibagi 4 itu adalah 6. Ini kita bagikan, 24 kan bisa dibagi, ini 24 bisa dibagi 4, maka kita bagikan. Itu kita coret, hasilnya adalah 6. Nah,
Kemudian kita kalikan 22 dikali 3, hasilnya adalah 66, sama dengan 66 dikali 21 dikali 6, hasilnya 126. Nah, lalu kita kalikan 66 dikali 126, berapa hasilnya? Ya, 8.316 cm per kubik. Nah, seperti ini jika diketahui volume, jika diketahui diameternya. Kalau misalnya dia bukan kelipatan 7 gimana? Ya kita menggunakan 3,14. Kalau misalnya diameternya bukan 21/7. Sama seperti kita mencari dari jari, tetapi bedanya cuma beda rumus. Kalau misalnya soalnya diketahui dari jari, maka rumus yang kita gunakan rumus yang pertama. Kalau misalnya jika soalnya diketahui diameter, maka rumus yang kita gunakan itu rumus yang kedua ini ya. Nah, seperti itulah cara menghitung volume pada tabung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.